Assalamualaikum semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Suatu malam di sebuah desa kecil, Abu Nawas sedang menikmati hidangan malamnya di rumah sederhana miliknya. Baru saja ia ingin menyuap sesuap roti hangat, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Tok, tok, tok. Abu Nawas memandang pintu dengan curiga. Siapa pula yang mengetuk malam-malam begini, pikirnya. Namun ia tidak langsung membuka pintu. Dengan hati-hati, ia bertanya dari dalam, "Siapa di luar sana?" Suara serak dari luar menjawab, "Aku hanya ingin menyampaikan undangan pernikahan dari Tuan Abdul Karim." Abu Nawas mendengar langkah kaki menjauh, lalu sunyi kembali. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya secarik undangan tergeletak di depan pintu. Undangan itu bertuliskan, "Pernikahan besar Tuan Abdul Karim di Lembah Gurun Gersang, malam ini juga, malam 1 Muharram." Pesta pernikahan di tengah gurun? Wah, pasti hidangannya banyak, ujar Abu Nawas sambil mengusap perutnya yang mulai keroncongan. Karena Abu Nawas penasaran, Abu Nawas pun mengajak sahabatnya untuk datang ke pernikahan besar Tuan Abdul Karim. Mereka pun berangkat sebelum maghrib agar tidak kemalaman. Setibanya di Lembah Gurun Gersang, mereka disambut anak muda berwajah pucat yang mengaku tetangganya Tuan Abdul Karim. Ia mengantar Abu Nawas dan sahabatnya ke lokasi pernikahan. Suasana pesta tampak meriah tapi aneh. Cahaya obor berkelip-kelip seperti ingin padam, dan para tamu berpakaian serba hitam dengan wajah kaku. Namun hidangan di meja terlihat menggugah selera. Ada kebab harum, nasi kebuli, dan baklava berkilauan. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung menyantap makanan itu dengan lahap. Sementara itu, sahabatnya duduk diam tanpa menyentuh apapun. "Kenapa kau tidak makan? Ini lezat sekali," tanya Abu Nawas sambil mulutnya penuh makanan. "Aku merasa ada yang tidak beres, Abu Nawas. Orang-orang ini tidak berkedip sama sekali," sahut sahabatnya ketakutan. Namun Abu Nawas malah semakin semangat makan. Setelah puas makan, Abu Nawas bersiap pulang. Ia pun menyelipkan beberapa potong baklava dan kebab ke sakunya. Pengantin pria yang tinggi menjulang dan pucat menyelaminya dengan tangan dingin seperti es. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas merasa waktu baru sekitar jam 9 malam. Namun ketika sampai di desa, azan subuh berkumandang. Ia pun bingung. Sesampai di rumah, ia ingin memberikan baklava itu kepada ibunya. Namun ketika ia mengeluarkan makanan dari sakunya, alangkah terkejutnya ia melihat gumpalan darah dan sampah busuk. Ya ampun! Abu Nawas memegangi perutnya yang mual-mual. Ia langsung berlari ke halaman dan muntah-muntah. Sahabatnya berkata, "Aku kan sudah bilang Abu Nawas, jangan membawa makanan itu. Itu adalah makanan jin. Dan pesta pernikahan itu juga adalah pesta pernikahan jin." Abu Nawas mengusap mulutnya dan menjawab sambil tersenyum licik, "Tenang saja, suatu saat aku akan balas mengundang mereka ke pestaku." "Untuk apa, Abu Nawas?" tanya sahabatnya. Abu Nawas tertawa. "Biar mereka makan baklava yang kucelupkan ke kuah sandal dan nasi kebuli dari pasir betulan. Lihat saja nanti siapa yang lebih pintar mengerjai." Mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Meskipun perut Abu Nawas masih terasa mual, namun ia sudah menyusun rencana licik untuk membalas kaum jin. Kisah selanjutnya.
Suatu pagi di istana Baginda Raja, terjadi keramaian yang luar biasa. Seorang suami dan istri datang menghadap raja dengan wajah masam. Mereka bertengkar hebat dan sepakat ingin bercerai. Baginda Raja mendengarkan keluh kesah mereka dengan sabar. Namun semakin lama mendengar, raja semakin pusing. Keduanya sama-sama keras kepala, tidak ada yang mau mengalah. Kalau aku yang memutuskan perkara ini, pasti akan banyak yang kecewa, gumam Baginda Raja. Lalu muncullah ide cemerlang di benaknya. Ia memanggil Abu Nawas, si cerdik yang selalu punya solusi tak terduga. "Abu Nawas," seru Baginda Raja, "aku tunjuk kau menjadi hakim perceraian hari ini. Selesaikan perkara pasangan ini dengan bijak." Abu Nawas tersenyum dan membungkuk hormat. "Baik Baginda, serahkan padaku." Abu Nawas duduk di kursi hakim. Di hadapannya duduklah pasangan itu, si suami dengan tangan terlipat di dada dan si istri dengan wajah cemberut. Keduanya saling menatap tajam seperti dua kucing yang siap berkelahi. Abu Nawas membuka sidang dengan suara tenang. "Baiklah, sebutkan alasan kalian ingin bercerai." Si suami berseru lebih dulu. "Istriku ini pemalas, makan saja dia mau, tapi memasak tidak pernah." Si istri langsung membalas, "Dia lebih pemalas, berangkat kerja telat, pulang cepat, tapi minta dilayani seperti raja." Keduanya mulai saling tuduh, suaranya semakin lantang. Abu Nawas pura-pura menguap, lalu tiba-tiba berdiri dan bertepuk tangan. "Hebat, kalian berdua cocok sekali. Kalian sama-sama pandai menyalahkan," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Mereka berdua terkejut dan diam sejenak. Abu Nawas melanjutkan, "Tapi sebelum aku putuskan cerai atau tidak, ada syarat yang harus kalian penuhi dulu. Kalian harus melewati ujian ini," kata Abu Nawas sambil menyerahkan sebatang sapu ke tangan si suami dan sebuah baskom kosong ke tangan si istri. "Suami, sapulah lantai sampai benar-benar bersih. Istri, tangkap debu yang berterbangan ke baskom ini. Jangan sampai ada debu yang jatuh ke lantai." Mereka berdua kebingungan, tapi karena ingin bercerai secepatnya, mereka menurut. Si suami mulai menyapu dengan penuh semangat. Sementara itu, si istri berusaha menangkap debu dengan baskom. Namun, debu itu begitu kecil dan halus. Berkali-kali si istri mencoba menangkapnya, tetapi tetap saja debunya meleset. Setelah beberapa saat, keduanya tampak kelelahan. Si suami berhenti menyapu dan si istri menyerah dengan wajah berkeringat. Abu Nawas tersenyum bijak dan berkata, "Nah, kalian lihat, debu itu seperti kesalahan kecil yang kita lakukan setiap hari. Tidak peduli sekeras apa kalian mencoba, tidak mungkin menangkap semua kesalahan. Jadi, mengapa tidak memaafkan satu sama lain?" Mereka saling pandang. Kemudian wajah keduanya melunak. Si suami menghela nafas dan berkata, "Mungkin aku terlalu kasar padamu." Si istri tersenyum kecil, "Dan mungkin aku kurang berusaha memahami kamu." Abu Nawas menepuk tangan sekali lagi. Sidang selesai. Tidak ada perceraian hari ini. Yang ada hanyalah kesempatan baru untuk memperbaiki rumah tangga. Baginda Raja yang menyaksikan dari jauh tersenyum puas. Penduduk desa pun kagum dengan cara Abu Nawas menyelesaikan masalah ini. Mereka bertepuk tangan untuk Abu Nawas, sang hakim cerdik yang mampu mengubah perpecahan menjadi perdamaian. Kisah selanjutnya. Sore itu, Abu Nawas duduk di depan rumahnya sambil memegangi pinggang dan bahunya yang pegal. Seharian kemarin dia sibuk berjualan di pasar, dan hari ini tubuhnya protes. Belum selesai Abu Nawas mengeluh, tiba-tiba terdengar suara nyaring dari ujung jalan. "Jamu, jamu, jamu beras kencur, cabe puyang, hati ini ancur di gondol garangan. Jamu, jamu, jamu tuan, jamu temulawak, pakule ayu tapi puena." Abu Nawas menoleh cepat.
matanya langsung terpaku pada seorang penjual jamu yang berjalan mendekat. Wah, cantik sekali, putih langsing, senyumnya manis, bodinya lah dalah. Subhanallah, penjual jamu kok kayak kutilang, kulit putih tinggi langsing, gumam Abu Nawas sambil melirik penuh minat. Nona jamu, nona, panggil Abu Nawas dengan semangat. Penjual jamu itu tersenyum lalu menghampiri Abu Nawas. Dengan sopan, dia duduk di teras rumah sambil melipat kakinya ke samping. Jamunya masih ada, nona cantik? Tanya Abu Nawas, berusaha terdengar ramah tapi dengan nada menggoda. Masih ada, tuan, jawabnya dengan lembut. Jangan panggil tuan, dek, aku masih muda, panggil saja Mas Abu, kata Abu Nawas sambil merapikan kain sarungnya. Ngomong-ngomong, kamu jual jamu apa aja, dek? Banyak, Mas Abu, ada beras kencur, cabai puyang, temulawak, pegelinu, dan ada juga jamu kuat cengat, Mas. Abu Nawas tersenyum lebar. Wah, aku coba jamu kuat cengat saja, dek, siapa tahu bisa tambah ganteng aku. Penjual jamu itu tertawa kecil. Baik, Mas Abu, tapi jamunya nggak boleh diminum sembarangan loh, Mas. Oh, tenang saja, dek, aku tahu cara minum jamu, kata Abu Nawas sambil mengedipkan mata. Ngomong-ngomong, siapa namamu, dek? Nama saya Fatimah, Mas, jawab penjual jamu. Fatimah, nama yang cantik, secantik wajahmu. Cepetan buatkan jamunya ya, sebelum istriku muncul. Kalau dia tahu aku ngobrol lama-lama dengan wanita cantik, dia bisa ngamuk seperti singa kelaparan. Fatimah terkekeh kecil, lalu menuangkan jamu ke dalam botol dan memberikannya kepada Abu Nawas. Kemudian penjual jamu itu segera pulang, sementara Abu Nawas memegang botol jamu untuk diminumnya nanti malam. Saat penjual jamu itu hendak pergi, Abu Nawas menanyakan harga jamunya. Dek, berapa harganya? 1 dinar saja, Mas. 1 dinar? Murah sekali, dek, kata Abu Nawas. Ini aku bayar 10 dinar. Fatimah terkejut. Wah, Mas Abu baik sekali. Tapi ingat loh, dek, itu untuk 10 botol jamu, dek. Berarti kamu harus kesini 10 hari berturut-turut. Besok sore kamu bawa lagi ke sini, kata Abu Nawas sambil berlari masuk rumah karena istrinya memanggil. Fatimah hanya bisa bergumam, dasar pelit, kukira dia dermawan, ternyata bayar buat 10 botol jamu. Keesokan paginya, Abu Nawas memulai rutinitasnya seperti biasa, mencuci piring dan pakaian. Setelah selesai, dia merasa haus. Pandangannya tertuju pada botol jamu di meja makan yang lupa tadi malam dia minum. Tanpa pikir panjang, dia menuangkan segelas dan langsung meminumnya. Tak berselang lama, tubuhnya mulai terasa panas dingin, keringat bercucuran, dan ada sensasi aneh yang merayap. Saat melihat ke bawah, Abu Nawas terperanjat. Subhanallah, berangku berdiri tegak, belum waktunya bangun kok sudah bangun, serunya panik. Hari itu Abu Nawas harus menghadap baginda di istana. Dia mulai berpikir keras, mencari cara agar kondisi memalukan ini tidak terlihat. Akhirnya dia memilih mengenakan sarung besar yang panjang hingga menyapu lantai. Sarung ini pasti bisa menutupi semuanya, gumamnya yakin. Sesampainya di istana, raja menatap Abu Nawas dengan heran. Abu Nawas, mengapa kau memakai sarung sebesar itu? Ada apa ini? Tanya raja curiga. Abu Nawas berpikir cepat. Ampun baginda, tadi saya baru selesai mencuci pakaian istri saya. Karena sarungnya besar, saya sekalian pakai agar tidak mubazir, katanya penuh percaya diri. Namun rasa penasaran raja semakin menjadi. Raja mengelilingi Abu Nawas, mengamati sarung yang dipakai olehnya. Sebentar lagi akan ada pertemuan penting dengan para raja tetangga, dan Abu Nawas sebagai penasihat istana seharusnya berpakaian lebih rapi. Abu Nawas, lepaskan sarung itu dan kenakan pakaian resmi yang sudah kami sediakan, perintah raja tegas. Abu Nawas berusaha menolak dengan wajah pucat, tapi raja tak memberi pilihan. Jika dia membangkang, hukuman berat menantinya.
Dengan terpaksa Abu Nawas melepaskan sarungnya. Saat itu juga raja terbelalak kaget. Astagfirullahaladzim, Abu Nawas, ada apa dengan barangmu? Masih siang tapi sudah berdiri menjulang seperti ini. Abu Nawas menunduk malu. Ampun Paduka, tadi pagi saya minum jamu yang ternyata adalah jamu kuat jengat Paduka. Saya tak tahu kalau dampaknya akan seperti ini, jawabnya dengan suara gemetar. Raja tak kuasa menahan tawa. Hahaha, jadi kau minum jamu Abu Nawas? Iya Paduka. Abu Nawas mengira raja akan marah kepada Abu Nawas, tetapi malah sebaliknya. Raja bertanya, Abu Nawas, di mana kamu beli jamu itu? Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, seorang wanita datang menghadap Baginda Raja dengan wajah penuh kesedihan. Suaranya bergetar ketika ia mengadukan nasibnya. Wanita itu mengaku menjadi korban seorang pria bernama Jahil. Pria tanpa kedua tangan, namun dengan kelicikan yang luar biasa. Baginda Raja terkejut mendengarkan cerita itu. Meski Jahil seorang penyandang disabilitas, ia dituduh telah memanipulasi, mengancam, bahkan melecehkan wanita-wanita lain dengan tipu daya dan kata-kata manis. Bingung dengan situasi ini, Baginda memanggil penasihat istana yang paling cerdik, yaitu Abu Nawas. Abu Nawas, kata Baginda Raja, persoalan ini sangat pelik. Jahil memanfaatkan kondisinya untuk mengelabui banyak orang. Apa pendapatmu? Abu Nawas mendengarkan dengan seksama, kemudian menjawab dengan tenang. Baginda, meski Jahil seorang penyandang disabilitas, hukum tetap berlaku untuk semua. Namun, kita harus memastikan bahwa tuduhan ini berdasarkan fakta. Jangan sampai kita menghakimi hanya berdasarkan prasangka. Baginda Raja mengangguk. Tepat sekali Abu Nawas. Tapi bagaimana caranya kita bisa membuktikan kebenarannya? Jahil sangat pandai berkilah dan memanfaatkan simpati. Abu Nawas tersenyum tipis. Izinkan saya menyusun rencana Baginda. Saya akan memanggil Jahil ke istana dan mengungkap kebenarannya dengan cara saya. Beberapa hari kemudian, Jahil dipanggil ke istana. Dengan wajah penuh percaya diri, ia berkata, Ampun Baginda, tuduhan ini tidak masuk akal. Lihatlah saya. Saya tidak memiliki kedua tangan. Bagaimana mungkin saya melakukan perbuatan seperti itu? Abu Nawas menatapnya dengan tajam. Jahil, katanya, kejahatan tidak selalu dilakukan dengan tangan. Kejahatan bisa terjadi lewat niat, manipulasi, dan ancaman. Apakah kau berani bersumpah bahwa kau tidak pernah memanfaatkan kelemahan emosional orang lain untuk keuntunganmu? Jahil tampak gugup, tapi ia tetap bersikeras. Saya hanya mencoba membantu mereka yang membutuhkan. Jika ada yang salah paham, itu bukan kesalahan saya. Abu Nawas tersenyum kecil. Baiklah Jahil, kalau begitu buktikan bahwa mandi suci yang kau tawarkan benar-benar untuk kebaikan. Kami akan meminta orang-orang terhormat dari istana untuk mencobanya. Jahil terkejut. Tetapi ritual itu hanya untuk orang-orang tertentu, katanya dengan tergagap. Justru itu yang ingin kami buktikan, kata Abu Nawas dengan tenang. Jika memang ritualmu murni untuk kebaikan, tidak ada yang akan merasa dirugikan, bukan? Terpojok oleh logika Abu Nawas, Jahil akhirnya menyerah. Dengan suara rendah, ia mengakui semua perbuatannya. Saya melakukan itu karena dunia terasa tidak adil bagi saya. Saya hanya ingin mereka mengerti penderitaan saya, tapi saya terlalu jauh melampaui batas.
Baginda Raja menatapnya dengan penuh kekecewaan. Jahil, jahil, ketidakadilan yang kau rasakan tidak pernah menjadi alasan untuk merugikan orang lain. Hukum harus tetap ditegakkan. Abu Nawas menambahkan, namun Baginda, selain hukuman, jahil juga memerlukan pembinaan agar ia menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya. Baginda setuju. Jahil pun dijatuhi hukuman sesuai perbuatannya, sekaligus diberi pembinaan agar ia berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke sebuah kota jauh untuk urusan yang tidak kalah penting dari sekedar mencari ilmu. Dengan langkah penuh semangat, ia berjalan menyusuri jalan setapak sambil bersenandung riang. Namun, perjalanan jauh itu membuat kakinya lelah dan tubuhnya letih. Ketika hari mulai beranjak siang, Abu Nawas memutuskan untuk beristirahat di bawah sebuah pohon besar di tengah hutan. Angin sepoi-sepoi membuat matanya semakin berat, hingga akhirnya ia tertidur pulas. Namun saat terbangun, suasana di sekelilingnya sudah berubah. Hari sudah gelap gulita dan suara-suara binatang malam mulai terdengar nyaring. Abu Nawas merasa bingung dan sedikit cemas. Wah, bagaimana ini? Hari sudah malam dan aku masih di tengah hutan, gumamnya. Ia pun berdiri dan mengamati sekelilingnya. Dari kejauhan tampak cahaya dari beberapa rumah yang menyala redup. Syukurlah ada kampung di dekat sini, ujarnya dengan lega. Dengan langkah hati-hati, Abu Nawas berjalan menuju kampung itu. Sesampainya di sana, ia mendapati kampung tersebut tampak sunyi, namun cukup terang oleh lampu minyak. Abu Nawas mengetuk pintu salah satu rumah. Seorang wanita membuka pintu dan tersenyum ramah. Silahkan masuk, Tuan. Anda pasti lelah. Terima kasih, Bu, kata Abu Nawas sambil tersenyum sopan. Setelah masuk, wanita itu menawarkan makanan dan minuman. Sambil makan, Abu Nawas pun bertanya, "Apa nama kampung ini, Bu?" Wanita itu menjawab sambil tersenyum samar, "Ini adalah kampung janda, Tuan. Semua wanita di sini adalah janda." Abu Nawas tersedak mendengar jawaban itu. Oh, jadi kampung ini hanya dihuni oleh janda. Wanita itu mengangguk. Benar, Tuan. Dan ada satu peraturan di sini, Tuan. Setiap pria yang datang ke kampung ini harus menikahi salah satu dari kami sebelum ia diizinkan pergi. Abu Nawas terperanjat. Ia merasa seperti masuk ke dalam sebuah jebakan. Bagaimana bisa ia menikah hanya karena kebetulan bermalam di sini? Wah, gawat, pikir Abu Nawas. Aku harus mencari cara untuk keluar dari sini tanpa harus menikah. Abu Nawas pun berpikir keras semalaman. Keesokan paginya, para janda sudah berkumpul di depan rumah, menunggu Abu Nawas keluar. Mereka siap untuk memilih Abu Nawas sebagai suami. Dengan tenang, Abu Nawas keluar dan tersenyum lebar. Wahai ibu-ibu sekalian, aku merasa sangat terhormat sudah diizinkan menginap semalam. Dalam hati Abu Nawas, hatinya deg-deg-ser melihat para janda yang sangat cantik-cantik sekali. Namun Abu Nawas sudah berjanji kepada istrinya, dia hanya akan menikah sekali seumur hidup dan akan setia kepada istrinya sampai mati. Salah seorang janda menyahut, "Tuan Abu Nawas," menyapa dengan ramah dan sangat lembut. Tuan bisa memilih salah satu dari kami para janda untuk dijadikan istri Tuan." Lalu Abu Nawas menjawab, "Ibu-ibu, sebelum aku menikahi salah satu dari kalian, aku harus menjalankan ritual khusus yang diwariskan oleh keluargaku." Para janda terheran-heran. Ritual apa itu? Hanya salah satu dari mereka. Abu Nawas menjawab dengan serius, "Aku harus berlari keliling kampung 3 kali.
sambil meneriakkan doa khusus. Jika aku berhasil menyelesaikan ritual ini, barulah aku bisa menikah. Para janda merasa tidak ada yang aneh dengan permintaan itu, dan mereka menyetujuinya. Abu Nawas pun mulai berlari. Sambil berlari, ia mengucapkan doa keras-keras. Namun, sebenarnya ia mulai mempercepat langkahnya. 1 putaran selesai, ia semakin cepat. 2 putaran selesai, ia seperti angin. Dan saat memulai putaran ketiga, tiba-tiba Abu Nawas langsung lari ke arah hutan. "Wahai para ibu-ibu, tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali," teriaknya sambil berlari kencang. Para janda sadar bahwa mereka telah dikelabui oleh Abu Nawas. Mereka hanya bisa saling pandang dengan wajah yang penuh kekesalan. Kisah selanjutnya dikisahkan, Abu Nawas mempunyai tetangga seorang ateis. Meskipun demikian, Abu Nawas tetap menghormati tetangganya itu. Apabila Abu Nawas mendapatkan rizki yang berlebih, ia tak lupa membaginya kepada para tetangga, termasuk tetangganya yang ateis itu. Begitu pula dengan orang ateis tersebut. Apabila ia mendapatkan rizki yang banyak, ia juga membaginya kepada Abu Nawas. Keduanya hidup rukun dan saling menghormati, meskipun keyakinan mereka berbeda tentang Tuhan. Namun ada satu hal yang membuat tetangga ateis tidak suka dengan perilaku Abu Nawas. Setiap orang ateis ini berangkat kerja, Abu Nawas selalu berkata kepadanya, "Alhamdulillah," manakala dirinya melintas tepat di depan rumah Abu Nawas. Sebenarnya, ucapan tersebut bukanlah untuk mengolok-olok dirinya selaku ateis, karena Abu Nawas selalu mengatakan Alhamdulillah kepada siapapun yang lewat di depan rumahnya. Dan memang sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas seperti itu di setiap paginya. Lama-kelamaan tetangga ateis merasa risih dan terganggu dengan ucapan tersebut. Suatu pagi saat ia hendak berangkat kerja, ia mendapati Abu Nawas sedang duduk di depan rumah saat dirinya melintas tepat di depan rumahnya. Abu Nawas sambil tersenyum kepadanya. Abu Nawas mengatakan, "Alhamdulillah." Tetangga ateis tersebut sangat marah. Dia berkata, "Tidak ada Tuhan," teriaknya dengan mata melotot. Abu Nawas sontak terkejut melihat tetangganya yang tiba-tiba marah. "Hai kawan, kenapa kau begitu emosi? Memangnya apa salahku?" tanya Abu Nawas heran. "Aku tidak suka dengan ucapanmu. Jangan ucapkan kata-kata itu di depanku," bentak orang ateis tersebut. Karena tak ingin ribut dengan tetangganya, Abu Nawas memilih untuk mengalah. "Baiklah kawan, aku tidak akan mengulanginya," ucap Abu Nawas. Akibat kejadian itu, hubungan akrab mereka berdua menjadi renggang. Sebenarnya Abu Nawas sudah berusaha untuk tetap menjalin silaturahmi. Namun, sepertinya tetangga ateis tersebut justru malah menjauhinya. Pada suatu malam, Abu Nawas merasakan lapar yang amat sangat. Sedangkan dirinya tak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan. Selepas sholat Isya, Abu Nawas berdoa, "Ya Allah, saya sedang mengalami masa sulit. Saya tidak punya uang dan tidak juga punya pekerjaan. Berikanlah hamba rizki ya Allah. Malam ini saya sangat lapar. Saya membutuhkan makanan," ucap Abu Nawas dalam doanya. Rupanya doa Abu Nawas ini didengar oleh tetangga yang ateis itu. Maka muncullah ide sial di benaknya. Aku akan mengerjain Abu Nawas, sekaligus membuktikan bahwa Tuhannya tidak bisa memberinya makan, pikir tetangga ateis tersebut. Kemudian tetangga ateis itu pergi ke warung untuk membeli beberapa potong roti. Roti tersebut lalu dimasukkan ke dalam kantong yang besar. Tak lupa juga ia menyelipkan kertas di dalamnya, di mana kertas itu terdapat tulisan yang berbunyi, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis." Sepulangnya dari warung, ia meletakkan kantong besar tersebut tepat di depan pintu rumah Abu Nawas. Tetangga ateis itu lalu mengetuk pintunya.
dan langsung bersembunyi di balik semak-semak. Ia penasaran, ingin tahu apa reaksi Abu Nawas ketika menerima hadiah darinya. Sementara Abu Nawas yang sedang khusyuk berdoa segera menghentikan doanya karena ia mendengar pintu rumahnya diketuk. Saat Abu Nawas membuka pintu, ia terkejut melihat ada kantong besar di depannya. Karena penasaran, ia segera membuka kantong tersebut. Setelah dibuka, ternyata isinya beberapa roti yang lezat. Abu Nawas langsung bersujud sebagai tanda rasa syukurnya. "Alhamdulillah ya Allah," ucap Abu Nawas setengah teriak. Namun tiba-tiba ia dikagetkan oleh secari kertas yang berada di antara tumpukan roti itu. Begitu ia mengambil dan membacanya, ternyata kertas itu bertuliskan, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis." Sejenak Abu Nawas terdiam. Dia pasti sedang mengawasiku dari suatu tempat. Dia mencoba menggoda keyakinanku, pikir Abu Nawas. Dengan suara lantang, Abu Nawas berteriak, "Terima kasih ya Allah, Engkau telah mengirimku makanan melalui setan. Dan setan pula yang membayar semua makanan ini." Tetangga ateis tersebut tentu saja menjadi kecewa. Ia tak menyangka disebut setan oleh Abu Nawas. "Dasar kurang ajar, bukannya berterima kasih pada aku, tapi justru berterima kasih kepada Tuhannya. Malah aku disebutnya sebagai setan," gerutuknya dalam hati. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas memutuskan untuk berkunjung ke sebuah desa yang terkenal akan kecantikan para jandanya. Maka ketika Abu Nawas tiba di desa itu, para janda langsung berkumpul, berbisik-bisik dan melirik Abu Nawas penuh harapan. "Aku harus menikahi Abu Nawas," kata janda Ratna sambil memutar-mutar kerudungnya. "Tidak bisa, hanya aku yang pantas untuknya," kata janda Surti dengan penuh semangat. "Aduh, kalau aku dapat Abu Nawas, hidupku pasti beruntung," seru janda Maryam sambil menepuk-nepuk pipinya. Dalam sekejap suasana desa menjadi heboh. Mereka semua berusaha memikat Abu Nawas. Ada yang membawa hidangan lezat, ada yang menyanyi merdu, bahkan ada yang mencoba meramal garis tangannya. Abu Nawas hanya tersenyum dan geleng-geleng kepala, bingung dengan semua perhatian itu. Karena persaingan semakin panas, para janda memutuskan untuk mengadakan rapat desa. Mereka sepakat bahwa Abu Nawas harus memilih salah satu dari mereka. Abu Nawas pun diundang sebagai tamu kehormatan. "Abu Nawas," kata janda Ratna, "pilihlah aku pandai memasak." "Aku lebih baik Abu Nawas," kata janda Surti, "dan aku rajin dan sabar." Janda Maryam tak mau kalah. "Kalau aku Abu Nawas, aku bisa bercerita dan membuatmu tertawa sepanjang hari." Abu Nawas berpikir keras. Ia menatap semua janda yang penuh harap. Jika ia memilih satu, yang lainnya pasti kecewa. Jika ia menolak semua, ia bisa-bisa jadi musuh bersama. Maka seperti biasa, Abu Nawas pun mendapatkan ide cemerlang. Abu Nawas berdiri menarik napas panjang dan berkata, "Wahai janda-janda yang baik hati, kalian semuanya istimewa. Tapi aku punya syarat khusus untuk memilih istri. Apapun syaratnya, kami siap," seru mereka serempak. Abu Nawas tersenyum licik, kemudian berkata, "Siapa di antara kalian yang bisa memasukkan benang ke dalam jarum sambil menutup mata dan menari seperti bebek?" Para janda terdiam, lalu mulai saling melirik sambil menahan tawa. "Aku coba dulu," kata janda Ratna. Ia mengambil jarum dan benang, menutup mata, lalu mulai menari sambil bergoyang-goyang seperti bebek. Tapi tak lama kemudian ia tersandung kursi dan hampir jatuh.
Aku juga bisa, seru janda Surti. Ia mencoba hal yang sama, tapi benangnya malah menyangkut di rambutnya sendiri. Janda Maryam tak mau kalah. Ia menutup mata, mulai menari, dan bukannya memasukkan benang ke dalam jarum, malah menusuk jari sendiri. Aduh, jarum ini lebih jahat dari mantan suamiku. Semua orang tertawa terpingkal-pingkal, termasuk Abu Nawas. Setelah tawa reda, Abu Nawas berkata sambil mengusap air mata, "Wah, kalian semuanya memang hebat. Tapi sepertinya lebih baik aku jadi teman kalian saja. Lagi pula, kalau jadi suami kalian, aku pasti harus belajar menari bebek setiap hari." Para janda akhirnya tertawa dan setuju. Mereka senang karena walaupun tidak mendapatkan Abu Nawas sebagai suami, setidaknya mereka mendapatkan tawa dan kenangan yang sangat lucu. Sejak itu Abu Nawas menjadi sahabat baik mereka dan selalu disambut hangat setiap kali Abu Nawas berkunjung. Kisah selanjutnya. Suatu hari di pasar Baghdad, Abu Nawas melihat seorang tukang ramal dikelilingi banyak orang. Dengan percaya diri, tukang ramal itu berkata, "Aku bisa membaca masa depan siapa saja. Serahkan 1 dirham dan aku akan memberitahu nasibmu." Abu Nawas yang terkenal cerdik tidak melewatkan kesempatan ini. Ia mendekati tukang ramal dengan senyum khasnya dan berkata, "Wahai peramal, aku ingin tahu tentang masa depanku. Apakah aku akan menjadi kaya raya?" Tukang ramal itu menutup matanya dan berkata dengan penuh keyakinan, "Aku melihat keberuntungan besar menghampirimu. Kau akan mendapatkan harta yang melimpah dalam waktu yang dekat." Abu Nawas mengangguk kecil dan bertanya, "Wahai peramal hebat, jika kau tahu masa depan, tentu kau tahu masa lalu. Katakan, apa yang aku lakukan kemarin?" Tukang ramal terdiam sejenak, lalu menjawab, "Kemarin kau pasti sedang menghadiri acara penting." Abu Nawas tertawa keras dan berkata, "Kemarin aku tidur sepanjang hari di rumah." Abu Nawas melanjutkan, "Sepertinya kau hanya mengarang cerita, Tuan." Kerumunan mulai tergelak, tapi tukang ramal itu tidak menyerah begitu saja. Kemudian ia berkata, "Kalau begitu beri aku 1 dirham lagi, dan aku akan memberitahumu sesuatu yang lebih akurat." Abu Nawas tersenyum licik. Ia mengeluarkan segenggam dirham dan bertanya, "Kalau kau benar-benar peramal, katakan di mana aku menyembunyikan dirham-dirham ini setelah ini." Tukang ramal itu tampak gugup, tapi ia menjawab dengan yakin, "Kau menyembunyikannya di dalam saku, bukan?" Abu Nawas lalu dengan cepat menyembunyikan semua dirhamnya di dalam kopiah di kepalanya. "Salah lagi, wahai peramal. Aku menyembunyikannya di sini," katanya sambil menunjuk kepalanya. Kerumunan pun tertawa terbahak-bahak. Tukang ramal itu mulai kehilangan wibawa, tetapi masih mencoba untuk mempertahankan harga dirinya. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia berpura-pura serius dan berkata, "Tunggu sebentar. Jika kau benar-benar peramal, katakan padaku, apa yang akan terjadi 5 menit lagi?" Tukang ramal berkata, "5 menit lagi kau akan menyesal karena telah meragukanku." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, coba kita lihat." Tiba-tiba dari arah belakang, seekor kambing liar berlari menerjang tukang ramal, membuatnya jatuh tersungkur. Kambing itu kemudian mengambil sorban tukang ramal dan melarikan diri. Kerumunan tertawa terpingkal-pingkal melihat kejadian itu. Sementara Abu Nawas berkata dengan santai, "Ternyata kau salah lagi, wahai peramal. Kali ini aku tidak menyesal.
Aku senang telah menyaksikan hiburan gratis." Tukang ramal itu akhirnya kabur dengan malu. Sementara Abu Nawas pergi dengan puas, meninggalkan semua orang dalam tawa riuh. Kisah selanjutnya. Di sebuah desa terpencil, tinggallah seorang ulama besar yang sangat disegani karena ilmunya. Ulama itu sangat dikenal akan kecerdasannya, terutama tentang agama dan moralitas. Saat ulama itu hendak memasuki sebuah masjid, tak sengaja sang ulama mendengar beberapa muridnya sedang membicarakan Abu Nawas. Ulama itu segera mendekati, lalu bertanya kepada mereka, "Siapa Abu Nawas itu?" Salah satu muridnya menjawab, "Maaf Tuan Guru, Abu Nawas adalah orang yang paling cerdas di kota Baghdad. Kecerdasannya tak tertandingi. Sampai-sampai Baginda Raja pun kapok ketika berdebat dengan Abu Nawas." Ulama itu tak terima mendengar ada orang yang paling cerdas daripada ulama itu. Seketika ulama itu menyuruh beberapa muridnya untuk mengundang Abu Nawas ke masjid. Tujuan ulama itu mengundang Abu Nawas semata-mata hanya ingin berdebat untuk membuktikan siapa yang paling cerdas. Kabar tentang debat panas ini tersebar di kota Baghdad. Masyarakat dan para murid ulama itu telah berkumpul di masjid untuk menyaksikan debat panas ini. Setelah Abu Nawas tiba, ulama itu mempersilahkan Abu Nawas untuk duduk di kursi panas yang sudah disiapkan. Ulama itu memulai pembicaraan. "Abu Nawas, aku dengar kamu orang yang paling cerdas di kota Baghdad. Aku mengundangmu ke sini untuk berdebat. Maaf Tuan Ulama, hamba hanyalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa," sahut Abu Nawas dengan nada merendah. Ulama itu melanjutkan, "Tapi aku dengar dari orang-orang bahwa Baginda Raja selalu kalah jika berdebat denganmu. Aku penasaran dengan kecerdasanmu. Tapi jika kau tidak mau berdebat denganku, maka aku akan umumkan di depan raja bahwa Abu Nawas sebenarnya adalah orang yang paling bodoh di kota Baghdad." Mendengar perkataan ulama itu, Abu Nawas terdiam sambil berbicara dalam hati, "Jangankan kamu, Baginda Raja pun aku buat kapok." Sambil tersenyum, Abu Nawas berkata, "Baiklah Tuan, jika Tuan memaksa saya untuk berdebat, saya terima tantangan Tuan. Apa yang ingin Tuan tanyakan kepada saya?" Sang ulama mengerutkan keningnya dan menatap langsung ke arah Abu Nawas. "Menurutmu, siapakah yang lebih jahat daripada setan?" tanyanya. Abu Nawas mengangguk perlahan, menunjukkan bahwa ia memahami betul betapa mendalamnya pertanyaan itu. Semua orang di masjid itu terdiam, menunggu dengan penuh antusias apa jawaban Abu Nawas. "Ya Tuan," Abu Nawas memulai dengan suara tenang, "setan memang makhluk yang dilaknat dan bertugas menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Namun, jika Tuan menanyakan siapa yang lebih jahat daripada setan, maka izinkan saya menjawab. Manusia itu sendiri bisa menjadi lebih jahat daripada setan." Mendengar jawaban itu, ulama tersebut tampak terkejut dan sedikit penasaran. "Apa maksudmu Abu Nawas? Bagaimana mungkin? Manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Kenapa bisa lebih jahat dari setan yang terkutuk?" Abu Nawas tersenyum tipis dan mulai menjelaskan, "Setan memang selalu menggoda manusia. Ia menanamkan keinginan-keinginan jahat di hati manusia. Tetapi setan hanya bisa membisikkan. Manusia memiliki kehendak, bebas untuk memilih antara mengikuti godaan setan atau tetap berada di jalan kebenaran." Kemudian dengan penuh keyakinan Abu Nawas melanjutkan, "Namun ada manusia yang telah menerima godaan. Mereka justru melakukan kejahatan dengan kesadaran penuh. Bahkan
Mereka menjadi terbiasa melakukan keburukan. Mereka tidak lagi memerlukan godaan setan karena kejahatan sudah tumbuh dalam hati mereka sendiri. Mereka melakukan perbuatan buruk dengan kesadaran yang utuh, tanpa penyesalan atau rasa takut kepada Allah. Ulama itu terdiam, mendengar penjelasan Abu Nawas yang sederhana tapi mendalam maknanya. Namun, ia belum sepenuhnya puas. Apakah ada contoh yang lebih jelas Abu Nawas agar kita semua bisa memahaminya lebih baik? Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Baik Tuan, izinkan saya memberikan sebuah contoh. Bayangkanlah seorang pencuri. Pada awalnya, mungkin ia mencuri karena dorongan setan. Tetapi, setelah ia mencuri beberapa kali, ia menjadi terbiasa dan akhirnya tak lagi peduli. Ia akan mencuri lagi dan lagi. Bahkan, ia akan mulai merugikan orang tanpa ada rasa bersalah. Ia tak hanya berhenti pada mencuri, tetapi ia mungkin mulai melakukan kejahatan yang lebih besar demi keuntungannya sendiri." Orang-orang di masjid itu mulai mengangguk, memahami maksud Abu Nawas. Sang ulama pun berpikir keras, mengakui kebenaran dalam kata-kata Abu Nawas. Tapi bagaimana kita tahu, tanya ulama itu lagi, bahwa mereka benar-benar lebih jahat daripada setan? Abu Nawas menjawab dengan mantap, "Tuan, setan pada akhirnya hanya memiliki satu tujuan, untuk membuat manusia berdosa. Namun, manusia yang telah dikuasai oleh keburukan di hatinya bisa saja merugikan orang lain, bahkan banyak orang, demi kepentingannya sendiri tanpa peduli apakah perbuatannya benar atau salah. Bahkan, mereka bisa berbohong, menipu, mencuri, atau bahkan membunuh hanya untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Setan hanya membisikkan keburukan, tetapi manusia yang jahat bisa berbuat lebih dari itu. Mereka bisa memaafkan keburukan itu untuk tujuan pribadi yang lebih besar, untuk keserakahan atau kekuasaan. Ini yang membuat mereka lebih jahat daripada setan itu sendiri." Ulama itu terdiam sejenak, lalu ia tersenyum, merasa puas dan kagum dengan penjelasan Abu Nawas. Ia pun mengakui akan kecerdasan Abu Nawas. Ulama itu lalu berkata, "Abu Nawas, kamu benar-benar cerdas. Raja dibuat kapok oleh kecerdasanmu." Ulama itu kemudian melanjutkan, "Engkau benar Abu Nawas," katanya. "Bukan hanya setan yang bisa menyesatkan. Hati manusia yang kotor ketika tidak lagi takut kepada Allah dan tidak lagi merasa malu bisa menjadi jauh lebih jahat dari setan." Sejak hari itu, masyarakat mulai berhati-hati pada perbuatan mereka karena mereka sadar bahwa keburukan bukan hanya dari godaan setan, tetapi juga bisa datang dari hati mereka sendiri jika mereka tidak menjaga iman dan akhlak. Kisah selanjutnya. Di sebuah kota kecil, seorang pedagang kaya bernama Tuan Halid sedang dirundung malang. Barang dagangannya yang sangat berharga telah dirampok di tengah perjalanan. Harta yang hilang itu membuatnya putus asa, hingga akhirnya ia mendengar tentang Abu Nawas yang konon kini menjadi dukun sakti mandraguna. Dengan harapan besar, Tuan Halid menemui Abu Nawas di rumahnya. "Abu Nawas," kata Tuan Halid dengan nada memelas, "tolonglah aku. Kau terkenal cerdik dan penuh akal. Barang daganganku dirampok dan aku tidak tahu harus berbuat apa." Abu Nawas yang sedang duduk santai di bawah pohon tersenyum mendengar cerita itu. Di kepalanya, ide-ide nakal sudah mulai muncul. "Tuan Halid," kata Abu Nawas sambil mengusap janggutnya, "kau datang ke orang yang tepat. Kebetulan aku sedang melatih ilmu perdukunanku. Aku bisa menemukan barang-barangmu asalkan kau bersedia mengikuti syarat dan ritualku." Tuan Halid yang sudah putus asa
langsung setuju. Apapun akan kulakukan Abu Nawas, asalkan barang-barangku kembali. Abu Nawas pun memulai aksinya. Ia mengambil sebatang tongkat tua, sehelai kain kusut, dan kendi yang penuh air. Di depan rumahnya, ia menggambar lingkaran besar di tanah dengan tongkatnya. Lalu berdiri di tengah lingkaran sambil melantunkan mantra yang terdengar sangat aneh. Air kendi, air petir, tunjukkan jejak sang pencuri. Tongkat sakti, tongkat suci, tunjukkan jalan tanpa basa-basi. Tuan Khalid dan beberapa orang yang ikut menyaksikan merasa kagum. Mereka yakin Abu Nawas benar-benar memiliki kekuatan gaib. Setelah beberapa saat, Abu Nawas menghentikan mantra, mengarahkan tongkatnya ke arah bukit di kejauhan, dan berkata dengan penuh keyakinan, "Barang-barangmu ada di balik bukit itu. Pergilah ke sana bersama beberapa orang kepercayaanmu. Jangan lupa membawa tongkat sakti ini sebagai penunjuk jalan." Tuan Khalid langsung bergegas ke bukit bersama beberapa orang. Benar saja, di balik bukit itu mereka menemukan jejak barang-barang yang telah dibuang oleh para perampok. Para pencuri rupanya ketakutan setelah mendengar kabar bahwa raja telah mengirim pasukan untuk menangkap mereka. Ketika Tuan Khalid kembali dengan barang-barangnya, ia sangat gembira dan penuh rasa syukur. "Abu Nawas, kau benar-benar dukun sakti. Bagaimana kau bisa tahu bahwa barang-barangku ada di sana?" tanya Tuan Khalid dengan mata berbinar-binar. Abu Nawas tersenyum tipis sambil berkata, "Tuan Khalid, ilmu ini bukan sembarang ilmu, tapi ingat, kekuatan sejati ada pada akal yang digunakan dengan bijaksana." Tentu saja Abu Nawas sebenarnya sudah mendengar dari para pedagang lain bahwa para perampok sering bersembunyi di bukit itu. Namun ia sengaja membuat ritual sakti untuk menambah kesan magic dan mempermainkan keadaan. Cerita tentang Abu Nawas yang berhasil menemukan barang dagangan Tuan Khalid menyebar ke seluruh kota. Semua orang memuji Abu Nawas sebagai dukun sakti mandraguna. Bahkan raja pun mendengar kabar itu dan tersenyum geli karena ia tahu betul bahwa Abu Nawas adalah orang yang lebih cerdik daripada sakti. Namun Abu Nawas hanya menikmati reputasi barunya sambil tertawa dalam hati. Terkadang gumamnya, kesaktian itu hanya soal cara memanfaatkan akal sehat. Dan begitulah Abu Nawas sekali lagi menunjukkan kecerdikannya, membuat orang-orang takjub dan tetap menjadi legenda yang tak terlupakan. Kisah selanjutnya. Sebenarnya siapakah Satria Peninggi tersebut? Adakah kaitannya dengan kitab Sirul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Masyarakat Jawa dan Bali khususnya sering mengaitkan peristiwa-peristiwa dahsyat dengan menggunakan referensi dari ramalan, mimpi, dan fenomena spiritual lainnya. Prabu Jayabaya adalah seorang raja sekaligus pujangga legendaris. Menulis ramalan pada masa lampau yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Indonesia hingga sekarang. Dalam ramalannya, Raja Kediri itu salah satunya menyebutkan beberapa ciri, sifat, dan karakter Satria Piningit yang bakal memimpin negara. Secara harfiah, Satria Piningit diartikan kesatria yang masih tersembunyi oleh zaman. Secara substansial, kesatria itu adalah karakter atau sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Sedangkan Piningit masih dipingit atau dirahasiakan. Dalam hal ini dimaksudkan oleh zaman. Oleh sebab itu, masyarakat hanya bisa berasumsi dan menduga-duga atau menafsir istilah tersebut. Istilah satria mencerminkan karakter seorang pemimpin yang menegakkan keadilan dan selalu berpihak kepada rakyat, hidup dalam kesederhanaan tanpa ambisi kekuasaan, dan tidak mementingkan diri sendiri. Menurut kepercayaan yang berkembang, Satria Piningit akan muncul di saat-saat yang paling sulit dan genting, ketika ketidakadilan merajalela, moralitas merosot, dan krisis sosial dan ekonomi.
Bagi sebagian orang, konsep Satria Piningit tidak selalu merujuk pada sosok fisik tertentu, melainkan simbol harapan dalam tradisi Jawa yang merepresentasikan pemimpin adil dan bijaksana yang muncul di masa penuh krisis. Kapan kemunculannya tidak dapat dipastikan, tetapi kepercayaan ini terus hidup sebagai inspirasi untuk mencari pemimpin dengan karakter kuat, integritas, dan kepedulian kepada rakyat. Jika dikaitkan dengan konsep spiritual bahwa kemunculan Satria Piningit erat kaitannya dengan penyucian diri dan perjuangan moral yang harus dilalui oleh siapa saja yang ingin menjadi agen perubahan. Merujuk pada kitab Sirul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah berfirman, "Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada." Surah Hajj ayat 6. Hati menjadi buta disebabkan oleh kelalaian yang membuat seorang lupa kepada Allah dan lupa kepada kewajiban mereka, tujuan mereka, ikrar mereka kepada Allah ketika mereka masih berada di dalam dunia. Sebab utama kelalaian adalah kebodohan terhadap hakikat, undang-undang dan peraturan Tuhan. Apa yang menyebabkan seorang itu tetap di dalam kebodohan ialah kegelapan yang menyeluruh, menutupi seseorang dari luar dan sepenuhnya menguasai batinnya. Sebagian dari nilai-nilai itu yang mendatangkan kegelapan ialah sifat angkuh, sombong, megah, dengki, bahil, dendam, bohong, mengumpat, fitnah, dan lain-lain sifat keji. Sifat-sifat keji itulah yang merendahkan ciptaan Tuhan yang sangat mulia hingga jatuh kepada tahap yang paling rendah. Untuk membebaskan seseorang dari kejahatan itu, dia perlu mensucikan dan menyinarkan cermin hatinya. Di antaranya, penyucian jiwa. Seorang pemimpin harus membersihkan jiwanya dari sifat-sifat tercela seperti egoisme, keserakahan, dan kedengkian agar mampu berlaku adil dan bijaksana. Kemudian etika spiritual atau akhlak mulia. Seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat seperti kejujuran, keadilan, kesabaran, dan kasih sayang. Kemudian makrifat. Seorang pemimpin yang mencapai makrifat akan memiliki kebijaksanaan yang mendalam dan mampu memimpin dengan hati nurani serta keadilan yang hakiki. Pencucian ini dilakukan dengan mendapatkan pengetahuan, dengan beramal menurut pengetahuan itu, dengan usaha dan keberanian, melawan ego diri, menghapuskan yang banyak pada diri, mencapai keesaan. Perjuangan ini terus diperjuangkan hingga hati menjadi hidup dengan cahaya keesaan, dan dengan cahaya keesaan itu mata hati yang suci akan melihat hakikat sifat-sifat Allah di sekeliling dan pada dirinya. Ajaran dalam Sirul Asrar memberikan panduan tentang bagaimana seorang menyucikan diri untuk menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana. Prinsip ini selaras dengan konsep Satria Piningit, di mana seorang pemimpin harus memiliki kesucian hati, pengendalian diri yang tinggi sebelum muncul untuk menegakkan keadilan. Dengan demikian, walaupun dari tradisi berbeda, tujuan akhir adalah membentuk pribadi pemimpin yang memiliki moralitas, kebijaksanaan, dan keadilan. Kisah selanjutnya. Wahai sahabat yang beriman, begitu agung dan istimewanya peristiwa Isra Miraj ini bagi Nabi Muhammad SAW, dan begitu pula umatnya, bahwa untuk mendapatkan perintah sholat itu tidak melalui wahyu lagi, tetapi menghadap langsung naik ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kisahnya? Di langit tingkat pertama, Rasulullah SAW bertemu manusia sekaligus wali Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama di bumi, Nabi Adam alaihi salam. Saat bertemu Nabi Adam, Rasulullah SAW sempat bertegur sapa sebelum akhirnya meninggalkan dan melanjutkan perjalanan. Nabi Adam alaihi salam membalas dengan membekali Rasulullah SAW lewat doa agar selalu diberi kebaikan pada setiap urusan yang dihadapi.
Kemudian di langit kedua Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam. Seperti halnya di langit pertama, Rasulullah SAW disapa dengan ramah oleh kedua nabi pendahulunya itu. Sewaktu akan meninggalkan langit kedua, Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya alaihi salam juga mendoakan kebaikan kepada Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril terbang lagi menuju langit ketiga. Lalu di langit ketiga Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam, manusia tertampan yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa taala di bumi. Dalam pertemuannya Nabi Yusuf alaihi salam memberikan sebagian dari ketampanan wajahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di akhir pertemuannya Nabi Yusuf alaihi salam memberikan doa kebaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah berpisah dengan Nabi Yusuf alaihi salam, di langit ketiga Rasulullah melanjutkan perjalanan dan sampai di langit keempat. Pada tingkatan ini Rasulullah bertemu Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang mengenal tulisan dan nabi yang berdakwah kepada Bani Qabil dan Mampis di Mesir untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti pertemuan dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Idris alaihi salam memberikan doa kepada Nabi Muhammad SAW supaya diberi kebaikan pada setiap urusan yang dilakukannya. Selanjutnya di langit 5, Nabi Muhammad SAW bertemu Nabi Harun alaihi salam, yaitu nabi yang mendampingi Nabi Musa alaihi salam berdakwah mengajak Raja Fir'aun, orang yang menyebut dirinya Tuhan, dan kaum Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harun dikenal sebagai nabi yang memiliki kepandaian berbicara dan meyakinkan orang. Di langit kelima, Nabi Harun mendoakan Nabi Muhammad SAW senantiasa selalu mendapatkan kebaikan pada setiap perbuatannya. Pada langit keenam, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril bertemu Nabi Musa alaihi salam, yaitu nabi yang memiliki jasa besar dalam membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan menuntun mereka menuju kebenaran ilahi. Selama pertemuan dengan Rasulullah, Nabi Musa alaihi salam menyambut layaknya kedua sahabat lama yang tidak pernah bertemu sebelumnya. Nabi Muhammad SAW pamit meninggalkan langit ke-6. Nabi Musa melepaskannya dengan doa kebaikan. Perjalanan terakhir Nabi Muhammad SAW ke langit ke-7 bertemu dengan sahabat Allah Subhanahu wa taala, bapaknya para nabi, yakni Ibrahim alaihi salam. Sewaktu bertemu, Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Makmur, yaitu suatu tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya. Setiap harinya tidak kurang dari 70.000 malaikat masuk. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam mengajak Nabi Muhammad SAW pergi ke Sidratul Muntaha sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah wajib sholat. Sidratul Muntaha merupakan sebuah pohon yang menandai akhir dari batas langit ke-7. Nabi Muhammad SAW menceritakan bentuk fisik dari Sidratul Muntaha, yaitu berdaun lebar seperti telinga gajah dan buahnya yang menyerupai tempayan besar. Namun ciri fisik Sidratul Muntaha berubah ketika Allah Subhanahu wa taala datang. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bisa berkata-kata menggambarkan keindahan pohon Sidratul Muntaha. Pada kepercayaan agama lain, Sidratul Muntaha juga diartikan sebagai pohon kehidupan. Di Sidratul Muntaha inilah Nabi Muhammad SAW berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah wajib sholat 5 waktu dalam sehari. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mendapatkan perintah sholat dengan mewajibkan sholat 50 waktu kepadanya dan umatnya. Setelah menerima perintah tersebut, Rasulullah kembali ke bawah dan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 3 kali menghadap Allah Subhanahu wa taala,
Nabi Muhammad SAW akhirnya diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala yang sama bagi umat Nabi Muhammad SAW seperti melaksanakan sholat 50 waktu. Tuntas sudah perjalanan Rasulullah melakukan Isra Miraj. Mengenai peristiwa itu, kaum kafir Quraisy semakin membenci serta mengejek dan mencemooh Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal menantang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan peristiwa itu kepada masyarakat Mekah. Setelah masyarakat Mekah berkumpul, maka Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa itu dengan rinci dan tiada yang terlewati mendengar cerita Nabi Muhammad SAW. Bagi umat Islam yang masih lemah imannya, banyak yang menjadi murtad, tetapi bagi yang kuat imannya tetap tidak tergoyahkan dan tidak terpengaruh oleh ejekan. Itu sebabnya mereka telah yakin tentang kebenaran Nabi Muhammad SAW. Cerita lain dari peristiwa ini terhadap apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq. Ia mempunyai sikap yang berbeda dengan yang lain. Setelah ia datangi orang-orang yang masih ragu dengan peristiwa Isra Miraj, Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW dan meminta penjelasan langsung. Setelah mendengarkan sendiri dari Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq langsung menerimanya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW memanggilnya dengan sebutan As-Siddiq. Demikianlah peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, karena kami hanya sebatas manusia biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.